Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Manajemen Pengelolaan Kelas akan menjelaskan ataupun memaparkan pendekatan dalam manajemen kelas. Baik, di dalam pendekatan dalam manajemen kelas banyak sekali istilah-istilah di dalamnya. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang bersifat umum. Kemudian yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa supaya tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Dan kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun yang dapat berbentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada namanya teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran yaitu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan kemudian taktik. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Nah, kemudian model pembelajaran. Sementara model pembelajaran yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Nah, itulah istilah-istilah dalam pendekatan manajemen kelas. Saya akan meneruskan materi dari kelompok kami. Adapun pendekatan merupakan suatu unsur yang penting yang harus dikuasai pengajar sebelum mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Nah, mengapa harus dipersiapkan sebelum perencanaan pembelajaran? Karena pendekatan ini adalah suatu unsur yang penting yang harus dikuasai oleh pengajar. Adapun pendekatan itu ada 3. Yang pertama, pendekatan manajerial, pendekatan sistem, pendekatan psikologikal. Nah, adapun yang pertama, pendekatan manajerial. Nah, pendekatan manajerial yaitu sebuah pendekatan yang bersifat sistematis karena pengelolaannya yang teratur dalam melibatkan unsur-unsur yang terpadu di dalam proses pembelajarannya. Nah, di dalam pendekatan manajerial, dalam proses pembelajaran dan pengajaran, manajerial sangat dibutuhkan demi terlaksananya kegiatan yang efektif. Nah, hubungan antar keduanya tersebut dapat dibedakan menurut proses yang tengah dilakukan oleh pengajar. Nah, adapun proses pengajaran dan proses manajerial itu ada perbedaannya. Nah, antara mengidentifikasi tujuan, menganalisa, terus merencanakan, menerapkan, dan lain-lain itu banyak perbedaannya. Nah, yang kedua ada pendekatan psikologikal. Pendekatan psikologikal yaitu dalam pembelajaran bahasa juga digunakan pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Nah, dalam pembelajaran bahasa digunakan juga pendekatan psikologi yang memanfaatkan aspek psikologi sebagai asumsi dasar. Pendekatan ini memandang pengajaran bahasa mempunyai kaitan dengan ilmu yang menelaah bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana nih peserta didik sebagai individu yang kompleks. Adapun asumsi-asumsinya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang terakhir ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem
Sistem berarti gabungan dari beberapa komponen sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan. Nah, pada dasarnya, proses pembelajaran terkait dengan berbagai komponen yang sangat kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, media, siswa, guru, dan komponen lainnya. Nah, masing-masing komponen tersebut saling terkait sebagai suatu sistem. Oleh sebab itu, penyusunan perencanaan pembelajaran perlu didasarkan pada pendekatan sistem. Nah, dari pendekatan-pendekatan ini, kenapa dibilang sangat penting? Yaitu karena untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang efektif. Menurut Harold Schwartz, pendekatan itu dibagi menjadi 11 definisi. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan perilaku individu. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan perilaku kelompok. Yang keempat, pendekatan berdasarkan kerjasama sosial. Yang kelima, pendekatan sosioteknik. Yang keenam, pendekatan teori keputusan. Yang ketujuh, pendekatan pusat komunikasi. Yang kedelapan, pendekatan matematis. Yang kesembilan, pendekatan situasional. Yang kesepuluh, pendekatan sumber daya manusia. Dan yang kesebelas, pendekatan kombinasi. Selanjutnya ada asumsi-asumsi yang ada pada pendekatan psikologikal. Yang pertama itu ada teori behaviorisme. Teori ini menjelaskan tentang segala tingkah laku atau kegiatan seseorang merupakan respon terhadap adanya stimulus. Stimulus respon itu seperti proses belajar. Yang kedua, teori Gestalt. Dalam teori ini menjelaskan bahwa persepsi tidak berdasarkan pada respon yang terisolasi terhadap stimulus khusus, tetapi lebih kepada reaksi terhadap stimulus total. Dan yang ketiga ada teori kognitif. Teori kognitif menekankan proses atau upaya dalam menekankan potensi intelektual. Kognitif atau kemampuan rasional terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Peran sebagai pemimpin. Yang dimaksud pemimpin di sini yaitu guru. Guru harus memiliki kemampuan sebagai manajer, sebagaimana dinyatakan oleh Salman Rushdie. Kemampuan manajer dari seorang guru yang dimaksud adalah kemampuan dalam mengelola kelas. Guru hendaknya memiliki kemampuan sebagai manajer. Perencanaan tugas utama seorang guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi, guru itu tidak hanya dituntut untuk menjadi sosok yang mampu menyampaikan dan mengajarkan materi di dalam kelas, tapi juga guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menangani permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Guru juga dituntut untuk dapat memberikan segala macam yang dibutuhkan peserta didik dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kemampuan sebagai manajer. Baik, selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, tentunya dibutuhkan sesuatu perencanaan yang matang, yaitu guru diharuskan menyusun perencanaan yang kesemuanya itu terwujud dalam program tahunan, program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jika semua rencana berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran akan jauh lebih baik, lebih terkonsep, dan berjalan lancar, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetisi yang ditentukan. Dalam merencanakan pembelajaran, setidaknya guru harus menekankan unsur-unsur pokok berikut ini. Yang pertama, adanya regulasi, agenda, target, dan biaya. Nah, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru perlu melakukan pengorganisasian. Apa sih itu? Pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan pengaturan peserta didik pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik memiliki antusiasme
dan motivasi tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pencapaian prestasi akademik. Nah, dengan demikian, peserta didik dapat meningkatkan memperoleh nilai dalam ujian nasional, mempertinggi kelulusan, dan sebagainya. Selanjutnya, pada dasarnya, pengorganisasian memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mempererat hubungan kerja sama koordinasi yang bernilai edukatif antara guru dan peserta didik dalam setiap kegiatan yang melibatkan kedua pihak. Yang kedua, mempermudah kontrol dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mendorong peserta didik memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, menghemat biaya. Dan yang kelima, meningkatkan kerukunan antara peserta didik. Selain pengorganisasian, ada juga pengawasan. Pengertian pengawasan adalah pengawasan merupakan tindakan memonitor kemajuan belajar peserta didik supaya sebagai manajer dapat melakukan pengawasan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Guru setidaknya harus mengetahui tentang hal-hal pokok yang berkaitan dengan pengawasan, di antaranya sebagai berikut. Ada syarat-syarat pengawasan yang berisi rencana pengawasan dan struktur organisasi yang jelas. Dan yang kedua, prinsip-prinsip pengawasan. Apa saja sih prinsip-prinsip pengawasan? Nah, di sini ada. Yang pertama, pengawasan hanya ditunjukkan kepada strategi guna sasaran yang menentukan keberhasilan dalam setiap kegiatan belajar. Dan yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dalam kegiatan pembelajaran hendaknya dijadikan umpan balik sebagai bahan koreksi dan perbaikan antara segala kekurangan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dan terakhir itu sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan diantaranya ialah 1. Memperkecil kemungkinan gangguan dan penyimpangan. Yang kedua, meningkatkan prestasi peserta didik. Dan ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan semangat belajar. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.